Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mengupas pendaftaran jalur mandiri ya di Universitas Jenderal Sudirman UNSUD di Kota Semarang. Ini saya pilih karena UNSUD adalah termasuk 10 sampai 15 besar kampus terbaik di Indonesia ya, dan saya kira peluangnya sangat besar ketika teman-teman bisa mengoptimalkan di jalur ini karena kuotanya lumayan banyak di unsur ini ya. Saya bacakan. Yang pertama, persyaratan umum. Jadi unsur itu ada dua jalur ya. Untuk yang setelah SBMPTN, jadi ada SPMB Mandiri UTBK, ada SPMB Mandiri non UTBK. Yang warna hijau ini yang pakai nilai UTBK untuk program S1 reguler dan internasional serta D3. Sedangkan yang warna biru ini yang non UTBK itu khusus kelas internasional dan program D3. Saya akan kupas yang mandiri pakai nilai UTBK yang warna hijau. Jadi pendahuluannya ini keterangannya ada mandiri UTBK, otomatis dia pakai skor UTBK, ada yang non UTBK. Berarti mungkin nanti ada jalur tesnya. Eh, Penjelasannya lebih detail ini di bagian jalur seleksi. Jadi SPMB Mandiri UTBK, pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan menggunakan nilai UTBK tahun 2022, nilai raport dan prestasi siswa. Jadi ada 3 item nanti yang diunggah, nilai UTBK otomatis nanti di sistem, kemudian nilai raport dan prestasi siswa. SPMB Mandiri UTBK diperuntukkan bagi pendaftar program sarjana kelas reguler dan kelas internasional dan program diploma. Sedangkan yang mandiri non UTBK dilakukan melalui nilai raport dan prestasi siswa. Jadi SBM Mandiri non UTBK diperuntukkan bagi pendaftar program sarjana kelas internasional dan program diploma. Peserta diperbolehkan mengikuti dua jalur seleksi. Oh, berarti bisa milih dua-duanya, bisa ikut dua-duanya ya. SBM Mandiri UTBK maupun Mandiri non UTBK dengan melakukan pendaftaran pada masing-masing jalur seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan peserta untuk yang Mandiri UTBK memiliki nilai UTBK tahun 2022 yang dikeluarkan oleh LTMPT, punya nilai rapor semester 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk calon peserta yang punya prestasi akademik, olahraga, seni dan agama bisa mengunggah dokumen bukti prestasi ya, sertifikat, kemudian dokumen fisik pemenangan lomba. Kemudian bersedia membayar iuran pengelola institusi yang dibayarkan 1 kali saat registrasi. Nanti besarnya mengikuti latar belakang ekonomi keluarga masing-masing. Yang mandiri non UTBK ini bisa dari 3 angkatan ya, bisa tahun 2022, 21, 20 lulusannya. Kemudian memiliki nilai rapat 91 sampai 6, tidak harus ikut UTBK kemarin ya. Kemudian sama ini prestasi akademik nanti diminta untuk unggah dokumen sertifikat dan ada biaya pengembangan institusi. Pemilihan prodi untuk mandiri UTBK, peserta dapat memilih prodi sebanyak-banyak 4 program studi. Wow, luar biasa nih ya. Biasanya hanya 2, di sini 4. Jadi 2 program studi sarjana, kelas reguler internasional, dan 2 program studi. Oh, 4 itu artinya teman-teman bisa pilih 2 dari prodi S1 dan 2 dari diploma. Kemudian memiliki nilai UTBK, peserta yang memiliki nilai UTBK Saintek hanya dapat memilih prodi yang kelompok Saintek. Peserta yang punya atau memiliki nilai UTBK Soshum hanya dapat memilih prodi yang masuk dalam kelompok Soshum. Peserta yang memiliki nilai UTBK campuran bisa memilih prodi campuran juga, bisa Soshum dan Saintek. Khusus program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi harus memiliki nilai UTBK Saintek. Jadi untuk yang FKU dan FKG harus dari Saintek. Khusus program studi farmasi harus memiliki nilai UTBK Saintek. Jadi farmasi juga harus dari kelompok Saintek. Urutan dalam pemilihan program menyatakan prioritas pilihan. Sedangkan untuk yang non UTBK terdapat 3 kelompok ujian, yakni Saintek dan campuran. Peserta dapat memilih prodi sebanyak-banyak 4 prodi, 2 prodi kelas internasional dan 2 prodi diploma. Urutan dalam pemilihan menyatakan prioritas. Jenis mapel yang harus diisi ya. Nanti ada mapel-mapel yang harus diisi. Kalau SMA IPA berarti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Kalau SMA-nya IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, sesuai dengan mapel ciri ya.
Kalau yang bahasa, matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa asing, antropologi, sastra Indonesia, dan sejarah. Kalau yang dari SMA keagamaan, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris saja. Biaya pendaftaran untuk yang dari kelompok saintek atau sosum 300.000, yang campuran 350.000. Biaya seleksi dapat dibayarkan melalui salah satu bank, bisa Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Jateng, nanti ada panduan khususnya. Baik, sekarang kita lihat jadwalnya. Kapan dibuka? Jadwal pendaftaran SPMB Mandiri 2022 yang Mandiri pakai nilai UTBK pendaftarannya 13 Juni sampai 1 Juli. Sekarang tanggal 14, jadi baru kemarin dibuka ya, hari Selasa kemarin. Hari Senin kemarin ini 13 Juni sampai 1 Juli, berarti sekitar ada 3 pekanan. Pengumuman 11 Juli. Registrasi 13 Juli sampai 19 Juli. Sedangkan yang non UTBK ini pengumumannya 20 Juli, lebih lama ya, lebih lama sepekan. Masa pendaftaran juga lebih lama, 13 Juni sampai 13 Juli, 1 bulan. Registrasinya juga agak mundur, 25 Juli. Pilihan prodi pilihan, ini ada daftar prodi pilihan dengan akreditasi masing-masing ya. Ini kelompok saintek ada 24 prodi, sosumnya ada 15 prodi. Yang kelas inter, sainteknya ada 2, sosumnya ada 5, yang diploma saintek ada 4, sosum ada 6, yang ahli jenjang ada 6 juga. Kemudian biaya pendidikan, nanti bisa klik di sini, biaya pendidikannya nanti disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing. Lalu pendaftaran, yang pertama membuat akun, validasi nomor UTBK, entry biodata, pilih kelompok ujian, finalisasi pra pendaftaran, dan pengantar pembayaran. Kemudian pendaftaran ini ada urut-urutannya, mulai login, biodata, pilih prodi, ini yang kelas, kemudian ada upload foto, nilai rapot, prestasi, finalisasi, dan nanti dapat kartu ujian. Ini yang menggunakan jalur non UTBK, atas ini yang UTBK. Petunjuk pembayaran teman-teman, kalau nanti untuk membayar uang pendaftaran bisa melalui BNI, Mandiri, BTN, BRI, atau Bank Jateng. Sudah ada apa itu alurnya, nanti tinggal di-download di sini. Ada kolom bantuan teman-teman, jika ada seputar pertanyaan harus ditanyakan bisa klik di helpdesk ini, nanti ditanyakan apa yang menjadi kendala. Bagaimana daftarnya? Nanti klik ini aja. Kalau klik yang warna hijau nanti akan masuk di jalur yang pakai nilai UTBK. Kalau klik yang warna biru pakai yang jalur tes atau yang non UTBK. Ini kita klik contoh ya, kita klik. Nah, nanti di sini nomor 1 membuat akun ya, nanti kemudian validasi nomor UTBK, entry biodata, pilih kelompok ujian, finalisasi pra pendaftaran, dan nanti pengantar pembayaran. Sedangkan kalau klik yang warna biru sama intinya alurnya nanti tinggal klik selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, ini informasi tentang jalur mandiri Universitas Jenderal Sudirman. Sambil menunggu pengumuman dan sebagai mungkin cadangan karena kuota SBMPTN sangat kecil, sedang kuota mandiri sangat besar, maka tidak ada salahnya teman-teman membuat plan B untuk tetap bisa menjadi atau kuliah di jurusan yang diimpikan tahun 2022. Baik, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.